Halo teman-teman pelayaran semua, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik ya. 4 episode sebelumnya, saya sudah membahas cara membedakan kapal-kapal besar milik Pelni, seperti Dobon Solo dengan Dorolonda, Lambelu dengan Labobar, Dorolonda dengan Gapulu, dan juga KM Kelut dengan KM Sinabung. Pasti di antara kalian akan berkata, kenapa sih harus dibahas yang beginian? Kayak nggak bisa baca aja? Masa tidak ada petugas di pelabuhan yang mengarahkan? Nah, saya membuat video ini karena saya merasa empati setelah mengetahui kasus penumpang yang salah naik kapal yang ada di video yang berjudul Lambelu versus Labobar ini. Saya peduli kepada teman-teman semua supaya kalian bisa membedakan kapal-kapal tersebut jika di pelabuhan tidak ada petugas, apalagi jika kedua kapal ini sama-sama sudah suling 3 dan posisi siap berangkat. Jika teman-teman masih di darat, pastilah akan gugup dan akan panik kapal mana yang harus mereka tumpangi. Dan kali ini kita akan membahas tentang kapal tipe 1000 penumpang. Yang pertama ini akan saya bahas yaitu bagaimana cara membedakan kapal KM Binaya dan KM Tilongkabila, terutama saat sedang sandar barang di pelabuhan Labuan Bajo seperti ini. Oh iya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua, di tahun 2020 ini, semua tato yang ada di kapal Pelni sudah dihapus. Seperti contohnya, tato yang bertuliskan Let's Go to Banda Neira yang ada di KM Gunung Dempo, itu sudah dihapus. Tato yang bertuliskan Let's Go to Derawan yang ada di kapal KM Dorolonda juga sudah dihapus. Let's Go to Karimun Jawa yang ada di KM Binaya juga sudah dihapus. Let's Go to Tomini yang ada di KM Tilongkabila juga sudah dihapus. Tato yang ada di KM Umsini, Sirimau juga sudah dihapus. Jadi pastinya kalian akan kesulitan membedakan kapal-kapal Pelni jika lagi sandar bareng di pelabuhan. Oke, langsung aja ya kita bahas dan kita mulai. Untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya Setengah Manusia Setengah Malaikat, ayo sekarang juga di-subscribe tombol subscribe-nya yang selalu membahas tentang kapal Pelni, karena channelnya itu Sukses ya. karena channel saya ini selalu memberikan apa Bang Aderai? Memberikan kebaikan bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe ya. Nah, selalu. Kalau belum di-subscribe, akibatnya apa bro? Rugi. Thank you. Sukses mengejar cita-cita. Oke, God bless. Cara membedakan KM Binaya dengan KM Tilongkabila dan fakta dari kedua kapal ini, yaitu yang pertama, dari nama kapalnya. Yang ini namanya KM Binaya, ejaannya B I N A I Y A. Dan ini namanya Tilongkabila, dan ejaannya adalah T I L O N G K A B I L A. Saya kasih tahu dari awal seperti ini supaya kalian bisa membedakannya, karena kedua kapal ini memiliki akhiran huruf A. Ya, siapa tahu lagi buru-buru ngejar kapal, dia lihat huruf terakhirnya A, jadi dia naik kapal Binaya. Tahu-tahu dia harus naik Tilongkabila. Menyedihkan. Berikutnya, nama kedua kapal ini sama-sama diambil dari nama gunung yang terdapat di wilayah timur Indonesia. KM Binaya diambil dari nama Gunung Binaya yang terletak di Pulau Seram, Provinsi Maluku. Dan untuk KM Tilongkabila, diambil dari nama Gunung Tilongkabila yang terdapat di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Gorontalo. Berikutnya, secara bentuk bodi kapal, kedua kapal ini serupa dan mirip 90%. Sama-sama tidak membawa kontainer freezer yang berwarna putih di bagian depan kapal atau yang biasa disebut palka kapal. Biarpun KM Binaya terkadang terlihat ada membawa kontainer putih seperti ini. Jumlah skoci kapal juga sama. Ada 8 skoci kapal yang dibagi 4 set kiri dan 4 set kanan. Yang membedakan dari kedua kapal ini yaitu
atap aluminiumnya yang ada di bagian buritan kapalnya. Untuk KM Binaya berwarna biru seperti ini. Sementara untuk KM Tilongkabila berwarna hijau seperti ini. Untuk soal kapasitas penumpang, ternyata kedua kapal ini memiliki jumlah yang sama, yaitu 970 penumpang dan 87 awak kru kapal. Untuk soal panjang, lebar, dan berat dari kedua kapal ini ternyata juga sama, yaitu kapal ini memiliki panjang 99,80 meter, lebar 18 meter, dan berat sekitar 1.400 gross ton. Berikutnya, kedua kapal ini ternyata berbeda soal umur. Untuk KM Binaya, kapal ini dibangun pada tahun 1994. Sementara KM Tilongkabila dibangun pada tahun 1995 di galangan Jos Elmeyer Werft Papenburg, Jerman. Untuk rute kedua kapal ini untungnya berbeda. Biarpun sekarang kedua kapal ini memiliki home base-nya atau start jalan dari Bali, ternyata tetap aja rutenya berbeda. Mohon disimak baik-baik ya. Untuk rute KM Binaya, kapal ini berangkat dari Benoa, Bali menuju Bima, Labuan Bajo, Makassar, Awerangi, dan berakhir di Bontang. Sementara untuk KM Tilongkabila, kapal ini berlayar dari Benoa, Bali menuju Lembar atau Lombok, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Raha, Kendari, Luwuk, Gorontalo, dan berakhir di Bitung, Manado. Jadi, kedua kapal ini tidak masuk dan singgah di Manokwari ya. Berikutnya, untuk kru kapal KM Tilongkabila dan KM Binaya ini, ternyata kru kapal kedua kapal ini berbeda. Kecuali mereka di rolling pindah atau nyeret dari Binaya ke Tilongkabila dan sebaliknya. Untuk kecepatan kedua kapal ini ternyata juga sama, yaitu sama-sama mampu melaju dengan kecepatan 12 knot. Sebelum berubah teregistrasi di Jakarta, KM Binaya dulunya teregistrasi di Ambon, sementara KM Tilongkabila dulunya teregistrasi di Gorontalo. Untuk interior atau isi dalam dek kapal, kedua kapal ini pastinya berbeda. Ini adalah suara klakson atau suling dari KM Tilongkabila. Dan ini adalah suara klakson atau suling dari KM Binaya. Kedua kapal ini hanya menyediakan fasilitas kamar kelas ekonomi dan tidak menyediakan lagi fasilitas kamar kelas 1 dan 2. Untuk sejarah dan perjalanan karir dari kedua kapal ini juga berbeda. Jadi, tungguin aja ya videonya yang berjudul History of KM Binaya dan History of KM Tilongkabila. Kalau teman-teman punya info tambahan mengenai kedua kapal ini, boleh tulis di kolom komentar ya. Atau tentang KM Dorolonda, Ngapulu, Dobon Solo, Lambelu, Leuser, Labobar, juga boleh tulis di bawah ini. Tidak ada salahnya jika kita saling berbagi informasi. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari cara membedakan KM Binaya dan KM Tilongkabila. Dan harus diakui, kalau kedua kapal ini 90% sulit untuk dibedakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman tidak salah naik ke atas kapal. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya.
Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan salam seluas-luasnya.